Untuk jika nantinya pada saat pemaparan materi presentasi ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh mengetikkan di kolom chat. Untuk mikrofonnya mohon izin saya ingatkan selama presentasinya nanti mikrofonnya tetap dimatikan ya. Baik, selanjutnya ada sambutan dari Kepala SD YPS. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Beni. Kepada Pak Beni dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana sudah disempatkan waktu untuk saya memberikan kata sambutan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK YPS Lawewu, TK Sorowako, SD YPS Singkole. Ya, dan juga yang terhormat Bapak Ibu guru dari TK hingga SD di lingkungan Sekolah Umum YPS. Begitu juga yang terhormat orang tua siswa dari TK YPS Lawewu dan juga TK Sorowako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah dapat menghadiri kegiatan sosialisasi PPDB SD YPS di tahun 2022 ini, di mana sosialisasi ini bertujuan untuk Bapak Ibu agar lebih mengetahui, lebih memahami lagi bagaimana urutan atau tata laksana kegiatan PPDB yang berada di Sekum YPS ini terkhusus untuk sekolah dasar seperti itu. Dan juga terima kasih juga kepada panitia PPDB TK Sorowako dan TK YPS Lawewu, di mana sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan kelancaran kegiatan yang kita baru mulai hari ini tentunya untuk sosialisasi ke orang tua, dan masih banyak kegiatan ke depannya. Begitu juga dengan panitia SD YPS Lawewu dan panitia SD YPS Singkole, berbagai kegiatan yang akan kita lalui. Namun saya mengucapkan terima kasih karena dengan semangat kita bisa melewati semua kegiatan-kegiatan PPDB ini. Ya, jadi PPDB adalah singkatan dari penerimaan peserta didik baru, yang mana merupakan sebuah proses pendaftaran peserta didik baru pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, dalam hal ini kita berada pada jenjang pendidikan SD. Nah, di mana ini sudah diatur dan yang diberlakukan dengan tujuan menjamin penerimaan peserta didik baru supaya dapat berjalan lancar, dapat berjalan secara objektif, dapat berjalan secara transparan, dapat berjalan secara akuntabel, dan paling tidak harus berkeadilan di sini. Nah, dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di sekolah umum YPS. Bapak Ibu orang tua siswa sekalian, tercatat untuk siswa-siswi di TK
YPS Lawewu maupun TK Sorowako itu ada sekitar 140-an ya, 140-50 seperti itu, di mana kami berharap informasi ini tidak putus begitu saja sampai di sini. Mungkin karena saya lihat di room ini cuman yang tergabung sekitar 88 orang minus sudah termasuk guru ya, sudah termasuk guru TK dan SD, dan saya berharap atau kami berharap Bapak Ibu orang tua siswa bisa men-share juga informasi ini kepada sesama orang tua siswa yang berada di lingkungan SD ETK Sorowako dan TK YPS Lawewu tentunya, sehingga informasi terkait dengan PPDB ini dapat dipahami. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, setelah rekan-rekan dari panitia SD YPS menginformasikan atau mensosialisasikan informasi ini kepada Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu juga akan dituntun, akan dibimbing pada site resmi dari PPDB ini. Jadi Bapak dan Ibu akan terus dapat melihat informasi-informasi terbaru di site resmi PPDB Sekum YPS. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi karena beberapa informasi pastinya akan diberikan oleh panitia, saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan, sehingga hal-hal yang mungkin masih menjadi tanda tanya dapat terselesaikan di sini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi PPDB SD YPS di tahun 2022 ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Beni selaku Kepala SD YPS. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke inti dari sosialisasi kita hari ini, yaitu presentasi PPDB SD YPS yang akan dibawakan oleh Bu Mercy. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, jika nanti pada saat presentasi lalu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, atau nanti pada saat sesi tanya jawab boleh bertanya secara langsung dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, raise hand di Google Meet. Setelah disebutkan namanya, nanti boleh open mic. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja presentasi PPDB SD YPS oleh Bu Mercy. Silahkan Bu Mercy. Baik, terima kasih Bu Ana. Suara saya jelas terdengar, kan? Iya, jelas Bu Mercy. Terima kasih juga buat Pak Beni yang memberikan sambutan kepada kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi buat Bapak Ibu yang hadir pada sosialisasi PPDB SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkoleh. Perkenalkan, nama saya Mercy David. Ya, tahun ini saya diutus menjadi Ketua Panitia PPDB SD. Jadi saya akan menyampaikan terkait informasi PPDB yang harus kita ketahui bersama. Baik, izinkan saya untuk menampilkan slide.
Sudah terlihat ya Bu Ana? Iya, sudah terlihat di tampilan awalnya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, PPDB itu diadakan karena mengingat daya tampung Sekum YPS yang terbatas ya. Jadi kita tidak dapat mengakomodasi semua anak pekerja PT Vale Indonesia dan pegawai YPS. Nah, tujuan PPDB Sekum YPS ini untuk mendapatkan peserta didik kelas awal pada semua tingkatan sekolah, ya sesuai kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Jadi kelas awal di sini untuk TK, yaitu TKA, kemudian SD, kelas 1, ya. Acuan dasar terkait PPDB itu ada banyak, namun 3 saja yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan ketiga itu Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor sekian-sekian tertanggal 25 Januari 2022 tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023. Baik, jadi proses pendaftaran PPDB kita menggunakan pintu masuk yaitu portal ya. Karena ini bersifat online ya, jadi untuk pendaftaran itu online kita sudah tahun keempat tahun ini dan menggunakan portal ini sudah tahun kedua. Jadi beginilah tampilan portalnya nanti Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan dapat menemukan informasi-informasi baik mengenai kebijakan umum, informasi penerimaan, alurnya, serta pengumuman, dan juga untuk mendaftar semua ada di portal ini ya. Bahkan untuk kontak person, untuk menghubungi jika ada pertanyaan, di sini pun juga ada ya, yang warna ungu ini. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti dapat membuka portal dan melihat, dibaca-baca sesuai dengan jenjang yang Bapak Ibu akan daftarkan anaknya. Oke, seperti ini. Dan alamatnya ada tertera di bawah ini, https ppdb.yps.sch.id ya. Nah, untuk alur PPDB Sekum YPS 2022 dimulai dengan persiapan, di mana ada kebijakan PPDB, pembentukan kepanitiaan dan persiapan sistem ya, sistem PPDB secara online. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman yang sekarang sedang dilakukan melalui portal PPDB, kemudian disampaikan juga ke intranet PT Vale Indonesia serta informasi-informasi lainnya yang akan disebar di 4 wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia. Dan setelah pengumuman, lanjut dengan pendaftaran. Pendaftaran melalui portal tadi secara online ya. Ini pendaftarannya akan terbuka 24 jam. Seleksi berkas, selanjutnya seleksi berkas. Jadi berkas-berkas yang masuk akan diseleksi oleh panitia, dilakukan secara online juga ya. Kemudian lanjut ke pengumuman. Untuk tes seleksi ini dilewati ya. Untuk tes seleksi ini untuk SD tidak ada. Jadi ini hanya berlaku untuk SMP dan SMA. Jadi kita lanjut setelah seleksi berkas, lanjut ke pengumuman. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara live melalui portal PPDB Sekum YPS. Kemudian lanjut pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang ini dilakukan juga masih melalui portal PPDB Sekum YPS. Nah,
Setelah itu dilihat apakah kuotanya sesuai. Jika kuota sesuai, maka proses selesai. Namun jika kuotanya tidak sesuai atau melebihi, maka akan ada cadangan ya. Cadangan ini akan dihubungi sesuai kriterianya nanti yang akan saya sampaikan sebentar. Baik, ini adalah alur PPDB Sekum IPS 2022. Nah, berikut daya tampung sekolah PPDB 2022. Ini Bapak Ibu. Jadi TK YPS Lawewu 7 rombongan belajar dengan maksimal jumlah 20 per rombel dengan daya tampung 140. Untuk di SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole 7 rombel, maksimal rombel itu 28 anak dan jumlah daya tampungnya totalnya 196. Untuk SMP 7 dengan tiap rombel 32, jumlah daya tampung 224 dan SMA 5 rombel saja, jumlah rombel setiap rombel itu 32 dan totalnya 160. Jadi ini ya SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole 7 rombel. Ketentuan untuk PPDB. Kita perhatikan dengan baik untuk SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole. Jadi 85% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale Indonesia, pegawai YPS untuk POH luar dan POH lokal, ya, point of hire. 15% daya tampung sekolah diperuntukkan bagi anak masyarakat lokal terdampak Sorowako. Itu kriteria calon peserta didik, yaitu anak pekerja PT Vale Indonesia atau pegawai YPS dengan status permanen atau kontrak permanen. Jadi kalau belum kontrak permanen atau status permanen, maka tidak bisa mendaftar ya. Anak pekerja PT Vale, pegawai YPS, POH luar. Anak pekerja PT Vale, pegawai YPS, POH lokal, Sorowako. Dan anak masyarakat lokal terdampak dibuktikan dengan surat keterangan. 5 telah berusia, paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Lulus seleksi administrasi. Dan terakhir lulus seleksi berdasarkan peringkat. Ya, peringkat usia, jadi diprioritaskan yang paling tua, kemudian jarak ke tempat tinggalnya, diprioritaskan yang paling dekat, dan urutan pendaftaran, prioritas yang memiliki nomor pendaftaran paling kecil. Jadi ini Bapak Ibu akan diperingkatkan jika kuotanya tadi itu melebihi, ya. Jadi kalau tidak, kalau misalnya kuotanya mencukupi, maka hanya sampai di sini saja, lalu seleksi administrasi. Itu ya Bapak Ibu. Oke, berikut diagramnya. Untuk SD YPS 85%, anak pegawai PT Vale dan YPS. YPS ini sudah ATS, Sekum, dan untuk 15% anak MLT Sorowako, dalam hal ini alumni TK Sorowako. Ya. Waktu pendaftaran PPDB 2022 itu 28 April sampai 25 Mei. 2 minggu ya Bu Ana ya. 28 April sampai 25 Mei 2022. Tempatnya ini link portalnya tadi ya. Dilakukan secara online. Jadi waktu pendaftaran ini kapan saja, karena secara online, jadi kapan saja bisa Bapak Ibu mendaftarnya lewat portal. Tata cara pendaftaran PPDB 2022. Formulir pendaftaran unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS dapat diakses melalui website ini. Ya. Lalu bacalah terlebih dahulu informasi tentang PPDB Sekum dan informasi khusus tentang PPDB tingkat sekolah yang akan didaftar. Jadi kalau akan mendaftar ke SD, silakan dibaca informasi tentang SD ya. Pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome.
Nah, seperti ini Google Chrome, simbolnya Bapak Ibu. Kenapa menggunakan Google Chrome? Karena fasilitas yang digunakan itu basisnya menggunakan Google Workspace for Education ya. Jadi untuk lebih maksimalnya yaitu menggunakan Google Chrome. Pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email ya yang aktif ya @gmail.com yang aktif. Kenapa? Karena akan digunakan dari awal pendaftaran sampai akhir pengumuman informasi itu akan menggunakan email yang sama. Jadi usahakan yang aktif dan tetap ya konsisten emailnya. Siapkan semua dokumen yang akan diupload atau diunggah, apa saja yang disiapkan Bapak Ibu, yaitu akte kelahiran anak, kartu keluarga, pas foto calon peserta didik, yaitu foto berwarna setengah badan atau close up, batch number, nomor pegawai orang tua khusus untuk pendaftar jalur anak pekerja PT Vale dan pegawai YPS. Lalu surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi. Ini khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian surat keterangan masyarakat lokal terdampak yang telah diverifikasi oleh External Relation dan Corporate Affairs PT Vale Indonesia. Ini khusus untuk pendaftar jalur masyarakat lokal terdampak. Kemudian surat keterangan dari TK Sorako, ya ini masih khusus untuk pendaftar jalur MLT, jadi 2 ya tadi ya. Untuk MLT itu surat keterangannya ada dari External Relation dan dari TK Sorako surat keterangan. 9. Pastikan dokumen di atas sudah tersimpan dalam bentuk file atau scan foto yang dapat terbaca jelas pada perangkat komputer atau handphone yang akan digunakan mengisi formulir pendaftaran. Jadi bisa disiapkan memang berkas-berkasnya dibuat di dalam satu folder agar mudah jadi saat pendaftaran dibuka bisa langsung segera dikirimkan. Ingat harus terbaca jelas ya Bapak Ibu, fotonya dekat, jangan terlalu jauh dan bisa yang intinya jelas terbaca. Bagaimana tata cara pendaftarannya lagi berikutnya untuk di portal ini ya. Pilih menu pendaftaran awal dan unit sekolah yang akan didaftar. Buka dan isi formulir pendaftaran secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Nah, makanya kenapa emailnya harus yang aktif ya Bapak Ibu. Data pendaftar awal yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran awal. Ini ada di portal semuanya ya. Jika data inputan yang telah dikirim akan diubah oleh pendaftar, maka proses perubahan data dapat dilakukan dengan cara masuk kembali ke dalam formulir pendaftaran dan melakukan edit tanggapan sebelum berakhirnya masa pendaftaran. Jadi jika ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki, masih bisa diperbaiki ya Bapak Ibu di edit tanggapan sebelum masa pendaftaran berakhir. Dan nomor pendaftaran akan dikirim kepada pendaftar setelah berakhirnya masa pendaftaran melalui email yang digunakan saat mengisi formulir pendaftaran. Oke, jadi ada 3 jalur untuk di SD. Pertama, formulir biru. Ini diperuntukkan bagi anak pekerja PT Vale dan pegawai PSPOH luar. Kemudian formulir merah diperuntukkan bagi calon peserta didik dan orang tua penanggung karyawan PT Vale Indonesia, pegawai YPS, POH lokal. Formulir kuning diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung masyarakat lokal terdampak sesuai tingkatan sekolah. Jadi hanya ada 3 jalur. Okay. Verifikasi dan berkas pendaftaran. Data dan dokumen pendaftar akan diverifikasi sebagai proses seleksi berkas administrasi pada tanggal 28 April sampai 27 Mei 2022 oleh tim verifikasi sebagai berikut.
Data diri calon peserta didik serta data prestasi ini untuk jalur prestasi SMP SMA ya. Kalau SD tidak ada jalur prestasi. Ini akan diverifikasi oleh panitia PPDB unit sekolah. Kemudian data orang tua penanggung calon peserta didik anak PT Vale akan diverifikasi oleh HR PTVI Vale Indonesia. Data orang tua penanggung calon peserta didik anak pegawai YPS akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian YPS. Data orang tua penanggung calon peserta didik anak MLT akan diverifikasi oleh External Relation PT Vale Indonesia. Seperti itu. Dan pengumuman kelayakan data dokumen pendaftaran sebagai hasil seleksi berkas administrasi akan dilakukan pada 30 Mei 2022 melalui email yang digunakan saat pendaftaran. Ini untuk seleksi berkas, kemudian pengumuman hasil seleksi, jadi ada pengumuman berikutnya itu bersamaan ya dengan penempatan sekolah SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022. Pengumuman akan dilakukan secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming, serta akan dikirim melalui email yang digunakan saat pendaftaran awal dan dapat juga dilihat melalui website. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pada saat itu, tidak bisa mengikuti Google Meet atau live streamingnya, bisa Bapak Ibu dapat melihatnya di email ya, atau di portal juga ada. Informasi tentang pengumuman live show, live streaming disampaikan melalui email bagi yang telah lulus seleksi berkas serta dapat dilihat melalui website. Nah, setelah itu akan ada pendaftaran ulang ya untuk SD YPS Lawewu dan SD YPS Singkole. Jadi nanti sudah terbagi ya. Setelah penempatan untuk pendaftar ulang sudah mendaftarnya sudah terbagi dua, ada yang ke YPS Lawewu dan ke YPS Singkole. Namun tanggalnya bersamaan, tanggal 3 sampai 10 Juni 2022. Ketentuan dan cara pendaftaran ulang. Ketentuannya lulus seleksi akhir pada unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS tahun pelajaran 2022-2023. Calon peserta didik yang lulus seleksi akhir dan tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, dan mekanisme pengisian kuota PPDB Sekum YPS 2022-2023. Pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong akan dilakukan melalui telepon, SMS, WA, atau email 2 hari setelah penutupan pendaftaran ulang. Jadi untuk mengisi email atau nomor telepon, nomor HP, jangan salah ya Bapak Ibu supaya bisa dihubungi. Tata cara pendaftaran ulang. Formulir pendaftaran ulang unit sekolah pelaksana PPDB dapat diakses melalui website, sekali lagi melalui portal. Baca terlebih dahulu informasi khusus tentang pendaftaran ulang PPDB tingkat sekolah yang didaftar. Pendaftar disarankan menggunakan browser Google Chrome. Pendaftar disarankan login menggunakan akun Google atau email @gmail.com yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Pilih menu pendaftaran ulang dan unit sekolah yang akan didaftar. Buka dan isi formulir pendaftaran ulang secara lengkap dan sesuai. Setelah isian formulir terkirim, silakan cek data inputan formulir pada kotak masuk email yang digunakan pada saat pendaftaran awal. Data pendaftar ulang yang masuk pada setiap unit sekolah pelaksana PPDB Sekum YPS dapat dicek pada menu resume pendaftaran ulang. Nah, bagi calon pendaftar yang mengalami kendala atau kesulitan dalam melakukan pendaftaran online PPDB Sekum YPS 2022, panitia unit sekolah pelaksana dari TK sampai SMA telah menyiapkan tim pendampingan. Jadi calon pendaftar dapat menghubungi nomor kontak tim pendampingan unit sekolah
atau juga dapat hadir langsung ke sekolah untuk konsultasi dan pendampingan pada hari Senin sampai Jumat, tanggal 28 April sampai tanggal 25 Mei di hari kerja pukul 13.30 sampai 15.30 sesuai unit sekolah pelaksana. Jadi dalam hal ini di SD. Cuma mengingat bahwa pelaksanaan pendaftaran ini dalam waktu cuti, ya Bapak Ibu guru juga cuti sebagian besar. Jadi karena ini dilakukan secara online, maka disediakan grup asistensi. Jadi pendampingannya akan dilakukan secara online. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait informasi pendaftaran SDYPS 2022-2023. Saya serahkan kembali kepada Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Mercy sudah menyampaikan presentasinya mengenai PPDB SDYPS tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau boleh langsung mengetikkan di kolom chat ya. Saya ingatkan juga di kolom chat saat ini ada link daftar hadir calon peserta didik SD dari TKYPS Lawewu. Silakan klik linknya untuk mengisi daftar hadir. Baik, yang pertama dari Bapak atau Ibu Eta telah mengangkat tangan, boleh diaktifkan mikrofonnya dan silakan mengajukan pertanyaan. Ya, selamat siang ya, pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang akan mendaftarkan anak saya. Ini untuk, kan kebetulan ini saya punya anak 2, satu TK, insya Allah mau mendaftar TK, dengan yang satu mau mendaftar SD. Untuk email, apakah perlu email berbeda atau satu email saja? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bu Mercy, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Untuk siswa yang dalam tingkatan yang berbeda bisa menggunakan email yang sama, ya. Kecuali jika bersaudara atau kembar dalam tingkatan yang sama, maka tetap diwajibkan menggunakan email yang berbeda. Jadi jika tingkatannya berbeda, boleh menggunakan email yang sama. Seperti itu Ibu Eta. Ya, terima kasih untuk penjelasan Bu Mercy. Sangat membantu sekali. Baik, terima kasih. Ya, di kolom chat ada satu pertanyaan dari Ibu Asriani. Untuk pas foto, apakah memakai seragam TK atau bagaimana? Silakan Bu Mercy untuk seragam. Baik, untuk foto itu tidak harus menggunakan seragam, jadi rapi, bebas, formal, ya. Jangan juga memakai kaos oblong, kira formal dan jelas fotonya. Kalau saat setengah badan. Baik. Yang penting fotonya jelas ya. Intinya. Oke, mohon info. Baik, dari Ibu Santi Aji Wastuti, mohon info link pendaftaran. Untuk link pendaftaran Bapak Ibu nanti boleh dibuka di ppdb.yps.sch.id. Namun untuk pendaftarannya itu baru bisa dimulai di tanggal 28 ya. 28 itu di hari Kamis. Ya untuk saat ini. Ya, betul. Untuk saat ini belum bisa melakukan pendaftaran. Pendaftarannya nanti akan dibuka tanggal 28 April. Baik. Ya, untuk selanjutnya dari Bapak Ervianto. Latar belakang fotonya apakah ditentukan warnanya? Mungkin maksudnya seperti itu ya, Bu Mercy, gimana untuk latar belakang fotonya? Untuk latar belakang foto tidak ditentukan ya, terserah. Yang penting polos, jangan latar belakang pemandangan atau di danau. Seperti itu. Jadi bebas untuk latar.
Sebaiknya polos ya, supaya wajah anak terlihat lebih jelas. Baik, nah ada, Mbak Afita Aprilia, maaf Bu, daftar hadir untuk TK Seru aku belum ada. Mohon menunggu Ibu ya, nanti akan di-share juga di kolom chat. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Sabia Alesa Firdaus. Bisakah orang tua request supaya calon siswa nanti ditempatkan di sekolah yang sama dengan kakaknya yang sudah lebih dulu di SD YPS? Misalnya bisakah milih di SD YPS Singkole? Silakan Bu Mercy. Oke, jadi untuk penempatan ke SD Singkole atau ke SD Lawewu itu tidak bisa dipilih ya Bapak Ibu. Jadi itu akan diacak oleh sistem, ya. Jadi tidak ada juga kriterianya atau bisa request tidak bisa. Jadi pada dasarnya sebenarnya SDS dan Singkole itu sama Bapak Ibu. Guru-gurunya juga sama, kerjanya juga sama-sama, bareng-bareng kerjanya. Bu Ana di guru kelas 1 di Singkole, saya juga guru kelas 1 di SD Lawewu. Jadi kami sama-sama kerjanya bareng-bareng, baik materi yang akan disampaikan semuanya sama. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada memilih ya, atau itu juga karena kakaknya ada sudah duluan di Singkole akan mengikuti, tidak ada. Jadi semua oleh sistem. Baik, iya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk pengacakan penempatan sekolahnya nanti SD YPS Lawewu ataupun SD YPS Singkole itu akan ditentukan oleh sistem. Nah, sistemnya itu sudah mengatur ya, jadi betul-betul diacak, tidak bisa diatur siapa yang ke SD YPS Lawewu ataupun siapa yang ke SD YPS Singkole. Betul-betul nanti akan diacak oleh sistem dan ditampilkan secara live streaming melalui Google Meet dan mungkin ada dari YouTube juga ya. Seperti itu. Jadi tidak ada pengaturannya nanti. Baik. Pertanyaan berikutnya. Selamat siang Bu, untuk dokumen yang di-upload bisa foto menggunakan HP saja atau harus di-scan? Silakan Bu Mercy. Untuk foto bisa langsung HP saja, tidak harus di-scan ya. Karena biasanya juga kalau foto terus di-scan lagi kadang kurang bagus hasilnya. Yang jelas resolusinya bagus dan jelas lah ya, kelihatan foto anak seperti itu. Bisa dalam file JPEG atau PNG ya, biasanya kalau foto. Cuma ada ukuran maksimal ukurannya ya, Pak Anto ya. Oh, ada. Ya, baik. Jadi untuk dokumennya bisa difoto ya, tidak harus di-scan, bisa difoto. Yang penting dokumennya itu jelas ya. Tapi untuk foto calon peserta didik itu formatnya dalam bentuk JPG atau JPEG ya, atau PNG. Oke. Baik. Selanjutnya, ini dari Bu. Maaf, ini Ibu atau Bapak Ega Irfan, Mem Jusni daftar hadir tidak bisa diakses. Baik, mungkin perlu dibuka aksesnya ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Afita Aprilia. Maaf Bu, untuk kelengkapan yang disahkan oleh eksternal untuk masyarakat terdampak seperti KAWAS itu di mana bisa diambil? Silakan Bu Mercy. Untuk surat keterangan itu silakan menghubungi langsung ke external relation ya, Bu, Ibu. Jadi kami dari pihak panitia hanya menerima atau menerima yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh external relation. Jadi silakan menghubungi langsung ke external relation PT Vale untuk surat keterangan. Baik. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau boleh diketikkan di kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan juga ya untuk daftar hadir.
Ada daftar hadir calon peserta didik SD dari TKYPS Lawewu dan dari TKYPS Sorowako. Sudah ada linknya di kolom chat, boleh diklik untuk mengisi daftar hadir hari ini. Bu Ana, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, belum ada? Oh, sudah ada. Iya, Bu Mercy, sudah ada ya? Silakan. Oke, baik. Dari, tangannya turun lagi sepertinya. Baik, saya baca yang di chat ya. Oke. Yang di chat masih dari Bu Asriani lagi nih. Kalau misalnya nama anak ada perbedaan huruf dengan yang di akte kelahiran dan juga data kepegawaian, maka mengikuti yang mana? Silakan Bu Mercy. Di akte ya, kita akan mengikuti yang akte saja. Betul. Itu Bu Asriani. Iya, karena kalau di akte itu akan mengikut juga nanti ke ijazahnya. Jadi menggunakan data dari akte kelahiran. Kalaupun ada ada perbedaan dengan di data kepegawaian, mungkin sebaiknya dihubungi ya untuk bagian data kepegawaiannya. Mengikuti, betul. Ya, mengikuti akte. Ya. Baik, selanjutnya dari Ida Daud Karaeng. Selamat siang, Bu. Apakah boleh di-share ke kami juga materinya? Ya, bisa. Baik. Jadi di-share ke guru ini ya, ke guru di TK. Linknya link atau dalam bentuk PDF-nya ya, Bu Mercy ya. Nanti di PDF-kan. Di-share ke teman-teman, guru, Bapak Ibu guru di TKYPS Lawewu dan TKYPS Sorowako. Baik. Maaf Bu, belum bisa isi absen untuk TK Sorowako. Mohon menunggu ya. Mungkin harus buka aksesnya dulu. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu yang bertanya, saya tampilkan dulu mungkin tampilan portal PPDB ya Bapak Ibu ya. Iya. Terlihat Bu Ana? Belum Bu Mercy. Belum proses. Oh ya, dalam proses. Baik, sudah tampil Bu Mercy, silakan. Ya, oke. Jadi seperti ini tampilannya saat Bapak Ibu membuka portal pendaftaran PPDB. Jadi tampilannya di sini ada beberapa pilihan. Yang berwarna-warni ini ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat di informasi penerimaan, pendaftaran awal, jadi bisa masuk di sini pendaftaran awal atau di sebelah kiri ini pendaftaran awal bisa diklik, kemudian temukan formulir pendaftaran di sini. Nah, saya bisa dibaca-baca waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, kemudian formulirnya. Formulir ini silakan dipilih sesuai dengan jenjang yang akan didaftarkan anaknya. Nah, setelah formulir masuk, maka akan ada data balikan pendaftar. Saya dilihat di sini. Jika ada apa yang sudah kita masukkan bisa kita lihat, bisa sambil dicek bahwa apakah sudah benar yang data yang kita masukkan. Jadi sekali lagi jika ada yang salah berupa teks masih bisa kita edit tanggapan ya. Kita bisa masuk kembali ke formnya lalu melakukan pilih edit tanggapan. Tapi jika ada file yang salah seperti misalnya suratnya salah masukkan
foto batch number-nya atau akte kelahirannya salah, maka kembali menghubungi panitia. Jadi tidak bisa diedit langsung atau diubah langsung ya. Maka hubungi panitia dulu, kemudian diberikan form yang baru. Kecuali berupa teks, misalnya nama, kurang huruf, dan sebagainya, bisa langsung masuk ke form lagi dan edit tanggapan. Jadi di sini akan muncul data balikannya, apa yang Bapak Ibu sudah isi, seperti ini, akan tampil di data balikan. Ini setelah dimasukkan, tidak langsung keluar, saya tunggu sekitar 15 menitan, baru muncul. Kemudian ada juga resume, pendaftaran awal bisa dilihat. Resume pendaftar. Ini dari SMA, SMP, SD dan TK, pilih yang SD. Jadi ini gambaran secara umum ya. Bisa dilihat data jumlah pendaftar tiap kecamatan dan grafiknya juga ada. Dan ini kemarin contoh dari guru-guru. Jadi muncul sesuai yang kita daftarkan, map warna apa, jalurnya ya. Jadi bisa dilihat, oh ternyata saya salah mengisi. Misalnya, kenapa di biru, seharusnya saya di merah. Jadi bisa kita lihat dari resumenya. Dan silakan lihat lagi ke bawah untuk pendaftaran ulang. Ada juga resume pendaftaran ulang. Kemudian ini hubungi kami, ini jika ada pertanyaan akan ada pembimbingan. Silakan diklik situ, ada contact person, guru panitia yang akan membantu. Seperti itu. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Bu Ana? Baik, kalau di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah ada link absen yang sudah bisa diakses untuk TK Sorowako, silakan Bapak Ibu. Dan dari TK YPS Lawewu juga, jika ada yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadirnya. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Silakan mengisi daftar hadir ya untuk TK Sorowako dan TK YPS Lawewu. Sekali lagi saya ingatkan, saat ini silakan menyiapkan berkas sambil menunggu pendaftarannya terbuka di tanggal 28 April nanti, hari Kamis. Silakan disiapkan seluruh berkasnya, difoto dan disimpan dalam satu folder sehingga mudah ditemukan nantinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya mengikuti sosialisasi PPDB SD YPS hari ini. Semoga pendaftarannya nanti berjalan lancar. Jangan segan untuk menghubungi panitia. Ya, ada kontak panitia di portal PPDB Sekum. Dan juga setelah mengisi formulir nanti di akhir nanti akan ada link untuk bergabung ke grup asistensi. Ya, grup pendampingan untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Jadi jika ada yang mau ditanyakan jangan segan-segan menghubungi kami selaku panitia. Namun mohon maaf jika mungkin mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 13 ada beberapa dari guru-guru yang akan cuti. Jadi mungkin kalau lambat dibalas, mohon maaf. Sebetulnya sabar saja menunggu karena tim pendampingannya, tim asistensinya tidak 1-2 orang, ada beberapa orang pendamping di dalam grup nanti ya Bapak Ibu. Silakan mempersiapkan diri untuk mendaftarkan putra-putrinya. Terima kasih buat
kesempatannya, waktunya buat pagi menjelang siang hari ini. Dan saya tutup. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu Guru. Bu Mercy, Bu Ana. Terima kasih, Bu Mercy dan Bu Ana. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mercy, Bu Ana. Terima kasih Bapak Ibu orang tua. Terima kasih Bu Mercy, Bu Ana. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Iya, sama-sama.